Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mbak Tias CS ya, Bu Sani sudah melengkapi soal US tahun kemarin. Kemudian sebenarnya di soalmu itu mungkin sudah ada yang dikerjakan juga ya. Nah, Bu Sani mau mengulang sebentar biar kalian nggak lupa besok menghadapi US Fisika hari Rabu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk soal nomor 11 yaitu itu diketahui ada garpu tala dengan frekuensi 680 Hz dan kecepatan 340 meter per sekon. Diresonansikan atau dia menggetarkan air ya dengan ketinggian kolom udara sebesar H. Maka apabila terjadi resonansi bunyi yang kedua, ketinggiannya berapa ya? Nah, itu mencari tinggi kolom udara, Bu Sani pakai ini simbolnya adalah H ya. Ini pakai simbolnya H. H itu adalah 2n-1 kali 1/4 lambda. Kenapa pakai 1/4 lambda? Kamu masih ingat nggak untuk pipa organa tertutup ya? Ini sebenarnya kasusnya hampir sama dengan pipa organa tertutup. Jadi satunya tertutup oleh permukaan air, tapi satunya terbuka. Jadi naiknya lewat 1/4 lambda ya. Nah, maka karena yang ditanyakan itu resonansi bunyi kedua, ini ada bunyi kedua, maka n-nya kita masukkan 2 ya. Jadi 2 kali 2 kurangi 1 itu 3 kali 1/4 kali lambda. Lah, mencari lambdanya ingat rumus kecepatan bunyi pada gelombang bunyi itu V sama dengan lambda kali F. Berarti kalau mencari lambda ya V dibagi F. Nah, ini sudah ada datanya dari sini atas ya. Tinggal dimasukkan di sini setengah. Jadi ketemu 0,375 meter atau 37,5 cm. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 17. Nomor 17 itu adalah persamaan gelombang berjalan ya. Nah, ini karena agak silau, bisa nih geser ke sini saja ya. Untuk nomor 17, persamaan gelombang berjalan di soal itu Y sama dengan min 4 sin pi 2x min 50 T dalam meter ya. Kesimpulan yang tepat ya, ingat persamaan gelombang berjalan Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Dengan A adalah amplitudo, omega kecepatan sudut, kita pakai 2pi per T, dan K adalah bilangan gelombang 2pi per lambda. Plus itu nanti kalau arahnya kemana, yo min arahnya kemana, dibuka lagi ya. Nah, itu yang Bu Sani kotak itu yang salah, terkecoh, karena Bu Sani biasanya kan omega T, omega itu di depan. Sedangkan yang di depan ini bukan omega, tapi dia adalah X. Nah, coba perhatikan ini ya. Sin 2pi X. Dan ini. Nah, X berarti ini bukan omega, tapi dia adalah K ya. K-nya itu 2pi. Nah, omeganya itu 50pi. Kok 50pi? Kan pi-nya sudah kita kalikan dengan 50 ya. Jadi ada di bawah ini. Amplitudo 4, omega 50 dan K-nya 2pi. Nah, dimasukkan, ketemu seperti itu. Dan V-nya mencari cepat rambat yaitu lambda dibagi periode ya, yaitu 25 meter per sekon ya. Yang benar kalau nggak salah nomor 13 atau yang mana ya, nanti dicek lagi ya soalnya ya. Kita lanjutkan ke nomor sebentar, ada yang belum. Nah, ini kayaknya yang poin 3 ini benar. Ini poin 3 ya. Yang ini poin 3. Kemudian yang poin 4. Nah, yang poin 4 kan ada pernyataan bahwa jarak. Nah, jarak setelah sekian meter itu sefase atau tidak. Nah, ini di sini ada keterangannya. Untuk jarak yang ditempuh 25 meter, apakah sefase? Cek beda fasenya. Beda fasenya itu kita cari lewat delta X per lambda. 25 kalau dimasukkan ke persamaan ya. Beda fase itu menghasilkan nanti 50pi. Nah, 50pi itu kan kelipatannya 2pi ya. Nah, itu yang kotak hijau, Mbak.
Nah, karena dia kelipatan 2pi, maka dia ya sefase ya. Beda fase itu kalau dia kelipatannya 180. Jadi 0pi, 3pi, 5pi dan seterusnya. Nomor 18 masih persamaan gelombang transversal juga. Y sama dengan A sin pi 40T min 40X. Cari lambdanya. Karena lambda itu ada di K. Ya, seserilget. Dijoget seserilget nih Mbak Tika. Kita langsung lihat K-nya. K adalah 40pi, maka 2pi per lambda. Iya sayang. Nah, makasih Mbak Tika. Ya. Dicari lambdanya pakai aljabar biasa ya. 0,05 meter jadi 5 cm. Lanjut 19. Ya, ada gelombang stasioner. Gelombang stasioner itu dengan persamaan Y sama dengan 0,1 sin 20 pi T cos 4 pi X. Ingat, sin omega T nya di depan, maka dia adalah ujung bebas dulu. Ya, ujung bebas itu dari perut. Ya, dari perut itu dari atas. Coba dilihat gambarnya Bu Sani ini yang ini. Nah, ini ya, dari atas. Nah, kemudian kamu buat seperti itu sampai simpul kelima. Nah, setelah dilihat itu ada 2/4 lambda ya. Maka lambdanya bisa kita cari lewat 2pi per K. 2pi per K dari itu ya, nilai bilangan gelombangnya ya, 4pi itu ya. Nah, dimasukkanlah ke situ, ketemu 9,8 meter atau 1,125 meter. Kita lanjutkan nomor 20, yaitu ada percobaan 1 dan 2 dengan massa dan tali masing-masing. Ingat, frekuensi itu rumusnya adalah 1/2pi akar G per L, maka massa tidak diikutkan, abaikan saja ya. Langsung kita lihat frekuensi itu berbanding terbalik dengan akar L, maka Bu Sani buat perbandingan seperti ini. F1 banding F2 sama dengan akar L2 per L1. Langsung kamu masukkan nilainya. Nah, ketemulah perbandingannya 2/1. Bisa ya? Lanjut 21. Ya, ada teropong dengan fokus objektif 1 meter dibuat 100 cm dan perbesarannya 10 kali. Maka panjang teropong berapa? Ya, perbesaran itu untuk teropong adalah fokus objektif dibagi fokus okuler. Perbesarannya kan 10, berarti 100 per berapa? Nah, fokus okulernya ketemu 10. Maka kita masukkan ke rumus D. D adalah FOB plus FOK, jadi 100 ditambah 10 adalah 110 cm. Nomor 22. Gas ideal dalam tabung tertutup. Itu diketahui isokorik dan suhu T2 itu 4T1, maka energi kinetiknya berapa? Lah, Bu Sani lihat pakai rumus energi kinetik itu 3/2 kT. Maka energi kinetik sebanding dengan T. Itu hanya algoritma saja ya, tapi kalau mau di logika, suhunya naik 4 kali, maka energi kinetiknya juga naik 4 kali. Oke, kita lanjutkan nomor 23 adalah sifat partikel gas ideal. Tumbukan partikel gas dengan dinding bersifat lanting sempurna. 1 benar, gaya tarik menarik dan ukurannya diabaikan. 2 benar, memenuhi hukum Newton tentang gerak. Benar, partikel tersebar merata dalam ruang tertutup tapi tidak ada, bergerak ke segala arah dengan acak. Nomor 24, pakai rumus cepat aja ya. Usaha dalam satu siklus itu adalah luas daerah di bawah grafik ya. Karena berbentuk segitiga, setengah kali alas kali tinggi ya, ketemu 30 joule. 25. Ya, laju konduktivitas termal logam P sama dengan logam Q. Maka yang sama kita bisa coret, yaitu A nya sama ya. Delta T nya nggak sama dong, kan ini perbedaan suhu dari 100 ke 40, 60, ini 40 ke 20, 20 ya. Maka dimasukkan ke sini dan sini ya. Nah, ketemu perbandingannya 3kp per LP sama dengan kaki per LI. Jika pilih C, kita masukkan kp nya adalah 2 kali kaki ya. Nah, dan L panjang logam P itu 6 kali logam Q, maka ketemu 1 dan 1 atau sama ya. Maka sesuai dengan ini tadi ya, laju konduktivitas termalnya sama.
Nomor 26 sudah jelas, mudah. 27, 21, 3 tidak ada, jadi pilih 3 saja. Nomor 28, model atom bor, inti atom positif dan elektron mengelilingi inti, ya. Itu sudah benar, elektronnya mengelilingi inti maksudnya ya. Proton tersebar merata tidak, ini teori rotationis, bukan miliknya Bohr. Yang ketiga, elektron pada lintasan stasioner tanpa memancarkan energi, benar. Yang keempat, elektron mengelilingi inti sambil memancarkan energi, tidak. Memancarkan energinya itu kalau dia berpindah dari kulit satu ke kulit yang lain ya. Oke, kita lanjutkan nomor 29. Banyak rasanya ya, Ya. Rangkaian LLC pada saat beresonansi, resonansi ya samalah, ini titiknya awal sama, ini akhirnya juga sama gitu ya. Nomor 30, ada rangkaian seperti ini, yang ditanyakan adalah arus pada R2. Ingat, karena yang ditanyakan adalah arus pada R2. R2 ada di rangkaian paralel. Paralel itu yang sama V-nya. Kalau seri yang sama I-nya. Maka kita cari I dulu. Ya. Cari I total dulu, ketemu I-nya itu 1 ampere ya. Jadi jumlah dulu itu rangkaian seri sama paralel hambatannya berapa. Karena pada rangkaian seri itu I yang masuk sama dan I yang keluar, maka R-nya juga pasti nanti harus 1 ampere yang masuk ke rangkaian paralel ya. Maka rangkaian 1 ampere itu kalau masuk ke paralel dibagi-bagi gitu. Pakai perbandingan ya boleh. Tapi kalau misalnya pakai V paralel ya, yaitu 10 volt, nanti I2 ya V paralel dibagi R2. Kenapa R2? Karena yang dicarikan pada R2 ya, seperti itu. Nomor 31, bahan radioaktif ada isotop Zn65 pada industri ya. I131 kesehatan pada kelenjar tiroid, AR41 kebocoran pipa, kobalt pada mematikan sel kanker. Natrium kesehatan peredaran darah atau kecepatan aliran sungai pada bidang hidrologi. 32, perbandingan GGLA dan GGLB. Kita lihat karena di situ ada data frekuensinya sama ya. Maka kita tahu natriumnya itu 1200, bukan natrium, maaf ya Allah, lilitan A 1200 dan lilitan B 6000, dan besarnya induksi elektromagnetik atau kekuatan magnetiknya A 5 kali 10 4 min 2 Tesla, B juga 3 kali 10 4 min 2 Tesla. Karena GGL induksi itu rumusnya N kali P kali A kali omega, maka sebanding dengan N dan B ya. Maka langsung bisa nih GGLA banding GGLB ya, lilitan A per lilitan B, kekuatan magnetnya A kali kekuatan magnetnya B. Nah, F-nya untuk apa? F-nya itu kan ada di rumus ini, omega kan 2πf. Kalau F-nya sama, otomatis omeganya juga sama ya. Maka ketemu perbandingan 1:3. 33, ini ada relativitas panjang, ingat dia menyusut ya. Ketika dia menyusut 20%, maka panjang yang terlihat itu 80% semula ini. L 80% L0 atau 0,8 L0. 0,8 tuh ya desimalnya 80% nggih. Dimasukkan ke sini, ya ketemu 0,36, kemudian di akar. Nah, di akar jadi ketemu 0,6, maka perkalian silang ini, C-nya kalikan 0,6. Jadi V sama dengan 0,6C. Nomor 34 ya. 34 ini kita suruh mencari ke gaya tarik menarik di gaya listrik di muatan kedua ya. 12 itu kan plus minus tarik menarik nih arahnya ke sana, F12. 23 plus minus juga tarik menarik arahnya ke sana, F23. Karena mereka arahnya berlawanan nanti diselisihkan ya. Cari yang besar kurangi yang kecil ya. Rumusnya F gaya kolom ya kakiku loro per R kuadrat ya. Dilebetakan ketemu F12 sekian. F23 juga dimasukkan. Nah, ketemu 10 Newton, maka selisihnya ya itulah ya 5 Newton.
35 ini ada tanda kalau plus itu arahnya berlawanan jarum jam, negatif arahnya searah jarum jam. Maka kalau yang di soal itu arahnya searah jarum jam itu elektron ya. Nah, tanda X itu maksudnya dia keluar bidang. Jadi jawabannya yang D. 36 sudah jelas. 37. Nah, ini 36 ini karena dia soal cerita tentang pemanasan global apa ya. Bisa lah busanya anggap bisa ya. Nomor 37 ada perahu yang melambat, maka dia kita kenai GLBB ya, VT V0 min AT. Kamu VT-nya 10. Sebelum anak melompat, kecepatan perahu beserta penumpang adalah 10 meter per sekon. Kecepatan perahu setelah anak melompat ya, di situ massa total kali V perahu. Kenapa massa totalnya Busani gabung? Karena perahu dan nelayan dan anaknya itu masih satu perahu ya, dengan kecepatan 10. Kemudian si anak itu melompat, maka yang masih di dalam perahu itu ya perahu dan si bapak ya. Nah, ini jadinya 200 VP aksen plus 100 itu dari 40 massa anak kali kecepatan anak. Kenapa plus? Karena anak melompat searah dengan perahu. Jadi ketemu aljabarnya VP aksen 11,5 meter per sekon. Nomor 36 mikroskop itu ada fokus objektifnya 2 cm. Nah, di situ kok digambar kayak F ya, tapi busane ngarani niku SOP ya, jarak benda terhadap lensa objektif 2,2 cm. Fokus okuler 5 cm dan mata bisa melihat normal pada jarak 25 cm. Berapakah perbesarannya? Ingat, perbesaran pada mikroskop itu adalah perbesaran objektif dikali perbesaran okuler ini. Ya, perbesaran objektif dan okuler karena tidak ada keterangan mata berakomodasi maksimum atau mata tidak berakomodasi, maka kita pakai yang mata tidak berakomodasi ya. Di situ perbesaran objektif adalah S aksen OB per SOB dan perbesaran okuler SN per FOK. Karena S aksen OB-nya tidak ada ya kita cari dulu lewat lensa ya. Seper F sama dengan seper S plus seper S aksen. Maka di sini kita cari, ini pindah ke sana ya. Samakan penyebut. Ketemu S aksen OB-nya 22. Nah, maka kita langsung masukkan ini 10 kali 5 jadi 50. 39 sudah jelas. Nah, coba kembali dulu. Ya, sebentar Mbak, Ibu satu lagi Mbak. Lihat itu, Bu. Di kasetnya. Ya, nomor 40 ini ada persamaan reaksi inti, reaksi fusi ya, 4 kali hidrogen atau 4 kali proton menjadi helium dan 2 positron plus E. Mencari E nya ya ini, yang kiri dikurangi yang kanan gitu aja nggak apa-apa ya. 4 kali massa proton dikurangi massa helium tambah 2 massa positron dikali 931 MeV. Nanti ketemu hasilnya 25,602 MeV. Ya, sudah jelas ya, silahkan dibaca-baca. Semoga besok sukses US-nya nggih. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bu Sani, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.